Bab 003. Jen. Panggil Ramlah. Udah, Bu. Nanti aku aja yang bicara sama Mas Jen. Azarin segera mengambil alih, agar ibu mertuanya tidak kecewa dengan sikap jenderal yang tidak peduli. Mas Jen mungkin lagi capek, imbu Azarin kemudian, lalu menatap sang kakak. Kakak tenang saja, nanti aku bantu bicara sama Mas Jen. Makasih, ya, Dek. Tapi kalau gak bisa juga, gak apa-apa. Jangan dipaksa ya, Dek, ucap Alea, dan langsung ditanggapi Azarin dengan anggukan kepala. Makan malam yang diisi dengan berbagai pembahasan, serta perasaan pun selesai. Azarin memilih langsung membersihkan alat makan, serta dapur yang sempat digunakan untuk memasak tadi. Sementara yang lain, termasuk kakaknya berada di ruang tengah mengobrol hangat. Di tengah kesibukan Azarin mencuci piring, tiba-tiba saja jenderal datang, dan langsung memeluk Azarin dari belakang. Sontak saja, gadis bergamis merah muda itu terperanjat kaget. Gelas yang dipegang pun, tergelincir dari tangannya dan jatuh di lantai. Mas, astagfirullah, jerit Azarin. Detik kemudian, dia meringis kesakitan. Au, sakit. Ya ampun, sayang. Jenderal langsung menggendong Azarin dan mendudukkan di kursi dekat bar kitchen. Sementara itu, orang-orang yang sedang mengobrol di ruang tengah, langsung berdatangan dengan wajah cemas. Ada apa ini? Aza kenapa? Tanya Ramlah beruntun. Azarin yang tengah meringis pun, mendadak menghentikan aksinya. Tidak apa, Bu. Tadi Mas Jenderal gak sengaja nyenggol ak. Gak, Bu. Tadi, Aza kaget aku peluk tiba-tiba, ucap jenderal menyela perkataan sang istri. Ramlah serta adik perempuan jenderal yang masih berusia 20 tahun itu mengulas senyum lebar. Makanya, Kak, kalau mau bermesraan tuh, tahu tempat juga, sindir Elsa. Hus, udah. Lerai Ramlah mengingat perangai jenderal pasti akan membalas perkataan adiknya. Dia pun ikut mendekat, dan memegang pundak Azarin. Tapi, kakimu luka gak? Gak, Bu. Hanya ketindihan gelas aja, jawab Azarin, yang membuat Ramlah menghela napas lega. Ya sudah cucian piringnya dilanjutkan sama Elsa aja. Lagian cuma beberapa lembar lagi, tukasnya seraya melirik sang anak gadis dan memberi kode. Tanpa bantahan, Elsa pun segera melanjutkan pekerjaan tersebut. Sementara Azarin tak bisa mencegah, mengingat kakinya sendiri terasa sangat sakit. Jen, bawa istrimu ke kamar, biar ibu nemenin adikmu di dapur, ujar parubaya itu, dan langsung disetujui jenderal. Pria berpakaian kasual itu, segera menggendong Azarin ala bridal keluar dari dapur. Tanpa melirik siapapun, bahkan keberadaan Alea di ambang pintu, dilewati begitu saja. Hingga mereka sampai ke kamar. Makanya gak usah belaga akting, alhasil kayak gini kakiku, celoteh Azarin begitu jenderal mendudukkan di atas tempat tidur. Jenderal masih belum menjawab. Pria tampan itu melangkah menuju nakas, lalu kembali lagi dengan membawa minyak gosok. Ya, maaf. Aku juga gak ada niat mengagetkan kamu, ujar jenderal seraya mengurut pelan kaki Azarin yang terlihat memerah. Kulit Azarin memang sangatlah putih, dan bersih. Bahkan bulu-bulunya pun terlihat halus. Wajar saja, jika terkena benda berat pasti akan menunjukkan kemerahan. Azarin tak lagi menanggapi perkataan jenderal, dia bahkan membiarkan jenderal mengurut punggung kakinya. Aza,
Untuk masalah perkataan ibu tadi. Aku udah menyiapkan batinku, Mas. Tidak perlu khawatir. Semua sudah kuatur dengan baik. Selama ibu dan Elsa di rumah ini, Mas tidak perlu takut sandiwara ini akan terbongkar, sela Azarin. Sejujurnya, dia tak ingin kembali mendengar bahkan mengingat sekalipun. Hatinya sudah teramat sakit, bak disayat sembilu. Bukan itu maksud aku. Aku hanya tidak enak saja, kamu menjadi korban tuntutan dari ibuku atas keturunan. Maaf ya. Kalau Mas tidak enak hati, silakan saja Mas jelaskan. Kita menikah hanya di atas kertas. Menuntut anak lahir adalah sesuatu yang mustahil, kecuali menuntut perceraian. Pak Hakim pasti akan mengabulkan, ucap Azarin dengan sinis. Tangan jenderal yang sedang mengurut kaki Azarin terhenti seketika. Posisinya yang berjongkok pun, langsung mendongak menatap Azarin. Masih mau bahas perceraian? Alis tebal jenderal menyatu. Oh, tentu saja, Mas Jenderal Arsyad. Azarin menegaskan nama sang suami. Aku sudah katakan tadi pagi, kan? Aku ingin cerai. Jenderal berdiri, memasukkan kedua tangan di saku celana pendeknya. Kamu tahu, kan, pernikahan kita sah di mata negara. Bukan itu saja, kamu istri seorang TNI. Tidak segampang itu mengurus perceraian. Apalagi kita tidak ada masalah. Rasanya Azarin ingin memukul wajah suaminya, mendengar perkataan itu. Tidak ada masalah. Cih. Azarin berdecih kesal. Katamu tidak ada masalah. Kamu gak sadar juga ya? Di sini kamulah biang masalahnya. Kamu menolak memberikan nafkah batin, sementara orang tuamu terus menekanku memberikan anak. Astagfirullah. Waras gak kamu? Jadi hanya nafkah batin yang kamu tuntut. Ayo kita lakukan malam ini, ujar jenderal tanpa beban. Jenderal pun mulai membuka baju. Tubuhnya yang indah, dipenuhi lekukan otot-otot bak roti bantal. Sontak saja Azarin membuang muka. Napas Azarin pun tampak naik turun lebih cepat. Jantungnya berdebar. Tak menentu. Ini kali pertama setelah menikah 3 tahun lamanya, jenderal membuka baju di depan Azarin. Ayo. Kita buatkan cucu yang ibu minta, ujar jenderal lagi, dan mulai bersiap membuka kancing celananya. Tidak masalah jika kita malam pertama setelah menikah 3 tahun, tambahnya, yang terdengar sangat menjengkelkan. Cukup, Mas. Teriak Azarin sambil melotot tajam. Dia tak peduli lagi jika ibu mertuanya mendengar teriakannya di luar kamar. Aku tidak mau disentuh karena sebuah tuntutan. Ujar Azarin sambil melempar baju jenderal tepat di dadanya. Aku menjaga kesucianku selama 23 tahun ini, untuk pria yang aku cintai, dan mencintaiku. Bukan untuk pria yang melakukan itu, karena menginginkan anak dariku. Jenderal terdiam mendengar perkataan Azarin. Aku tetap berkeinginan untuk bercerai dari kamu. Cepat atau lambat, orang tuamu harus tahu yang sebenarnya, ucap Azarin lagi, kemudian melangkah mengambil selimut dari dalam lemari. Kamu tidur di luar, ibu dan Elsa tidur di kamar ini. Aku tidur sama Kak Alea. Tanpa melihat lagi pada sang suami, Azarin bergegas keluar. Tidak lupa dia membawa alat salatnya. Aku tidak akan membantu kakakmu untuk bekerja di klinik militer, jika kamu tetap bersikukuh bercerai, ujar jenderal tiba-tiba, yang membuat langkah Azarin terhenti.
Helaan napas berat terdengar ketika Azarin menarik pintu kamar dan menutup rapat. Sengaja dia tak membalas perkataan jenderal yang bisa memancing pertengkaran malam ini. Entah apa yang dipikirkan suaminya saat ini, sehingga membuat perjanjian tak masuk akal itu. Seolah hubungan mereka sebuah arena judi. Dasar gak waras. Gerutu Azarin di dalam hati. Dia pun segera menghampiri ibu mertua serta adik iparnya yang masih berada di ruang makan. Entah apa yang dilakukan dua orang tersebut. Bu, El, kalau sudah mengantuk langsung ke kamar aku dan Mas Jen ya, ucap Azarin, aku tidur sama Kak Alea. Mas Jen tidur di ruang tengah. Lanjutnya menjelaskan tanpa diminta. Ramlah langsung mengangguk sambil tersenyum. Iya, nak. Terima kasih. Kebetulan sekali ibu memang ingin istirahat. Lia, Bu. Sama-sama. Azarin pun segera beranjak meninggalkan dapur dan memasuki kamar yang ditempati sang kakak. Kamar yang terletak di sebelah kamar utama. Namun, begitu sampai di depan pintu, bersamaan itu jenderal keluar dari kamar mereka, dengan membawa serta alat tidurnya. Keduanya sempat beradu tatap selama beberapa saat, sebelum akhirnya Azarin langsung bergegas masuk dengan memasang wajah kesal. Baru saja bibir jenderal terbuka, Azarin sudah lebih dulu menutup pintu kamar. Astagfirullah. Gumam jenderal seraya mengusap wajahnya. Sementara Azarin yang kini sudah berada di kamar, sama halnya dengan jenderal. Berulang kali dia mengucap kalimat istighfar. Dia sadar betul akan sikapnya yang dilarang oleh agama. Namun, menghadapi jenderal dengan kepala dingin akhir-akhir ini rasanya mustahil. Pria itu selalu saja memancing amarahnya. Muka kamu kenapa, Dek? Sedari tadi Alea menyadari wajah kesal adiknya. Azarin menghela napas, lalu melangkah mendekati ranjang. Gak apa-apa, Kak. Oh ya, aku tidur di sini sama kakak ya. Azarin pun segera mengalihkan pembicaraan demi menghindari pertanyaan yang lain dari sang kakak. Tidur saja, Dek. Lagian ini rumah kamu, hak kamu. Bebas saja tuan rumah mau tidur dimanapun. Celotehan Alea kembali membuat Azarin tersenyum lebar. Tak ada lagi obrolan yang berarti antara dua adik kakak tersebut. Sebab, Alea memang sedang fokus mempelajari materi tes yang akan dilakukan besok di rumah sakit. Sedangkan Azarin memilih membaca Al-Quran demi menenangkan hati dari rasa amarah. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Azarin pun bersiap untuk istirahat. Sedangkan Alea masih merapikan berkas-berkasnya di dalam tas yang akan dibawa besok saat tes. Dek. Azarin yang hendak memejamkan mata pun, sontak membuka kembali matanya, dan melirik sang kakak yang sedang sibuk di meja. Iya, Kak. Kamu tahu gak, kenapa kakak bisa mengambil jurusan spesialis ahli dalam? Alea melirik sejenak sang adik, sebelum kembali fokus mengemasi barang-barangnya. Ya, karena kakak suka. Azarin menjawab apa adanya, mengingat sang kakak memang berkuliah di jurusan kedokteran. Alea menggeleng, lalu melangkah mendekati Azarin di tempat tidur. Mengambil spesialis ahli dalam, bukan berarti kakak suka, Dek. Lantas kenapa kakak ambil sesuatu yang tidak disukai? Alis Azarin berkerut. Dipaksa Abah. Lanjutnya menebak. Namun, lagi dan lagi Alea menggelengkan kepala yang membuat Azarin memilih diam, menunggu jawaban yang benar. Kamu ingat gak,
saat Abah mengatakan ingin menjodohkan salah satu di antara kita. Terus aku tolak karena aku sudah punya seseorang di hatiku. Terus. Jawab Azarin yang masih belum menangkap sedikit pun maksud perkataan sang kakak. Sebenarnya, pacar kakak itu anggota TNI, ucap Alea seraya menatap ke depan, seakan sedang membayangkan sesuatu. Sementara Azarin melebarkan bola matanya, dan bergegas mengubah posisinya dengan duduk bersandar. Anggota TNI. Sama kayak Mas Jen, dong. Seru Azarin spontan, dan Alea hanya mengangguk. Dulu dia pernah bilang, jika kakak berhasil mengambil spesialis ahli dalam, kami akan segera menikah. Alea menyunggingkan senyum berbalut kekecewaan. Tapi, setelah kakak berhasil menepatinya, dia. Alea sengaja tidak melanjutkan perkataannya, yang membuat Azarin semakin merasa penasaran. Dia kenapa, Kak? Seru Azarin tak sabaran. Alea pun, langsung menoleh, tetapi hanya mengulas senyum manis, sebuah jawaban yang tidak diinginkan Azarin. Apa pria itu telah meninggal? Tebak Azarin. Dia masih berusaha mencungkil jawaban dari cerita kakaknya. Ya, dia sudah mati. Alea lantas berbaring dan menarik selimut. Udah, ayo kita tidur. Besok kakak harus ke rumah sakit. Hening selama beberapa saat. Azarin sendiri masih menatap penuh tanya pada sang kakak. Sementara gadis cantik itu sudah memejamkan mata. Tentu saja Azarin tahu, jika kakaknya belum terlelap. Kak, panggil Azarin, dan langsung dijawab dengan gumaman pelan. Apa keinginan kakak masuk klinik pangkalan militer karena pria itu? Suara Azarin yang terdengar pelan menyiratkan penuh keraguan. Namun, membuat Alea kembali membuka mata, dan menatap sang adik. Apa kamu mau membantu kakak membujuk suamimu agar kakak bisa bekerja di klinik militer? Jika kamu bisa membantu, kakak sangat bersyukur, Dek. Setidaknya itu bisa mengobati perasaan terluka kakak, ucap Alea. Azarin tertegun mendengar permintaan sang kakak. Beberapa kali dia menelan kasar air liurnya. Sampai tiba-tiba terasa tangannya digenggam Alea. Kakak ingin masuk ke klinik militer, Dek. Setidaknya spesialis yang kakak ambil ini, tidak sia-sia, ucap Alea sambil menatap penuh harap. Nanti aku pikirkan ya, Kak. Aku gak bisa janji. Perlahan Azarin menarik tangannya yang digenggam. Sekarang kakak istirahat. Sudah malam. Sebelum mendengar permohonan Alea lagi, Azarin segera berbaring dan membelakangi Alea. Bukan memejamkan mata, melainkan memikirkan permintaan Alea serta permintaan jenderal. Mudah saja dia mengabulkan permintaan sang kakak, tetapi dia justru harus mengorbankan pernikahannya dengan mengurungkan niat bercerai. Entah harus berapa lama lagi dia terjebak dalam neraka pernikahan ini. Pot. Suara dering alarm dari ponsel yang menggema, membuat Azarin langsung terperanjat bangun. Matanya masih setengah tertutup, gegas meraba nakas mencari keberadaan benda pipih tersebut. Setelah menemukan, Azarin pun segera mematikan alarm yang sengaja dia setel sebagai pengingat waktu salat tahajud. Bukannya langsung bangkit dari tempat tidur, dia justru mengumpulkan terlebih dahulu seluruh nyawanya, seraya menatap langit-langit kamar yang terpantulkan cahaya lampu tidur. Hanya sekitar 10 menit, Azarin segera bangkit dari tempat tidur, dan menyalakan lampu utama. Namun,
Begitu cahaya lampu menerangi kamar, dia cukup terkejut dengan ketiadaan sang kakak di dalam kamar. "Kak!" panggil Azarin sambil mengedarkan pandangannya. Tak ada apapun di dalam kamar, bahkan kamar ini tidak terdapat kamar mandi seperti di kamar miliknya. "Apa kakak sudah bangun duluan?" "Ya," gumam Azarin, lalu kembali meraih ponselnya di atas nakas, guna memastikan waktu saat ini. Baru jam 3. Tak ingin membuang banyak waktu, Azarin pun segera beranjak keluar dari kamar, untuk mengambil air wudhu. Lampu-lampu di ruangan yang lain pun masih padam, mengartikan jika tak ada aktivitas apapun.